Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan membahas soal SKB Bidan sesuai dengan kisi-kisi Permen PAN RB 2021 ya. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita membahas soalnya, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian juga mendapat notifikasi dari channel ini. Oke? Oke, kita langsung masuk ke soal SKB Bidan ya. Ya, teman-teman, soal-soal ini sering sekali keluar di tahun-tahun lalu ya. Jadi, tidak menutup kemungkinan tahun ini juga keluar, teman-teman. Oke. Setelah diberikan imunisasi BCG, kemudian bengkak dan berwarna merah di tempat bekas suntikan bayi pada bayi O. Hal ini merupakan A. Reaksi normal pada imunisasi BCG, B. Alat suntik tidak steril, C. Alergi vaksin, D. Salah tempat penyuntikan, atau E. Overdosis vaksin. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu reaksi normal pada imunisasi BCG. Efek samping dari penyuntikan BCG itu sendiri adalah muncul bengkak berwarna merah hingga bernanah. Namun akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa hari hingga akhirnya biasanya dapat meninggalkan koloid. Setelah diberikan imunisasi BCG, timbul bengkak dan berwarna merah di tempat bekas suntikan pada bayi O. Tujuan pemberian imunisasi BCG adalah A. Memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit difteri, B. Mendapatkan kekebalan terhadap penyakit campak, C. Mencegah penyakit infeksi saluran pernafasan, D. Membuat kekebalan aktif terhadap penyakit TBC, atau E. Membuat kekebalan aktif terhadap penyakit tetanus. Jawabannya adalah D ya, membuat kekebalan aktif terhadap TBC ya. Jadi vaksin BCG itu merupakan vaksin beku kering yang mengandung mikrobakterium bovis hidup yang dilemahkan ya. Strain Paris juga indikasinya untuk pemberian kekebalan aktif terhadap tuberkulosis ya. Kalau difteri ini di mana teman-teman? Ada di DPT ya. Kemudian yang B ini untuk kekebalan penyakit campak ada di campak ya teman-teman. Kemudian mana? Nih penyakit infeksi saluran nafasan juga DPT juga ya, batuk rejan seperti itu ya. Kemudian ini kekebalan aktif terhadap penyakit tetanus ada di vaksin TT. Nyonya S datang ke puskesmas bersama bayinya yang 4 hari lalu lahir di dukun. Nyonya S mengatakan bahwa bayinya belum mendapatkan suntikan imunisasi apapun. Imunisasi yang perlu diberikan pada bayi Nyonya S adalah A. Vitamin K, B. Hepatitis A, C. Hepatitis B, D. BCG, atau E. Polio. Jawabannya adalah C ya teman-teman. Hepatitis B. Vaksin hepatitis B, vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat non-infeksius berasal dari HBsAg. Cara pemberian dan dosisnya, dosis 0,5 mili atau 1 buah HBPID secara IM sebaiknya pada anterolateral paha. Usia pemberian 0-7 hari. Nah, ini kalau pasien melahirkan di rumah atau ditolong dukun teman-teman ya, kemudian 4 hari itu langsung diberikan pemberian hepatitis B ya. Jadi tidak perlu diberikan vitamin K karena aturannya vitamin K itu diberikan 1 jam setelah bayi lahir. Oke. Nyonya I postpartum hari kedua datang ke bidan praktek mandiri bersama bayinya, mengatakan bahwa bayinya belum pernah BAB. Bayi Nyonya I dapat dicurigai A. Emfalokel, B. Hiperglikemi, C. Atresia ani, D. Hipoklemia, E. Atresia esofagus ya. Jawabannya adalah C ya, jelas ya, yaitu Atresia ani ya. Normalnya pada bayi itu belum BAB itu maksimal 24 jam ya teman-teman. Jadi bayi yang belum BAB sejak lahir didapat
dicurigai sebagai atrisiani, yaitu kelainan kongenital yang menyebabkan anus tidak berbentuk dengan sempurna sehingga membuat bayi tidak dapat BAB. Nyonya K datang bersama bayinya, mengatakan bahwa kulit bayinya berwarna kekuningan sejak 2 hari yang lalu dan tinjanya berwarna pucat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kuning sampai telapak tangan. Berdasarkan kasus di atas, bayi Nyonya K mengalami A. hipotermia, B. ikterus berat, C. hipertermia, D. hipoglikemia, atau E. tetanus neonatorum. Jawabannya adalah B, yaitu ikterus berat ya teman-teman. Nah nih, ada klasifikasi dari ikterus itu sendiri ya. Jadi tanda gejalanya nih untuk bayi dengan ikterus berat yaitu timbul kuning pada hari pertama ya, jadi kurang dari 24 jam, atau kuning ditemukan pada umur lebih dari 14 hari, atau kuning sampai telapak tangan atau telapak kaki, atau tinja berwarna pucat ya. Kemudian disebut dengan ikterus ya. Timbul kuning pada umur lebih dari 24 jam dan berakhir kurang dari 14 hari dan tidak sampai telapak tangan atau kaki. Kemudian dikatakan tidak ikterus ya tidak kuning seperti itu. Jadi misalnya ada yang namanya dikatakan ikterus apa ya wajar atau normal itu adalah ketika kuning bayinya kuning, umurnya lebih dari 24 jam itu gak apa-apa ya teman-teman. Biasanya adalah cuman kurang pemberian ASI-nya. Jadi edukasinya adalah pemberian ASI lebih sesering mungkin begitu ya. Aduh, maaf teman-teman ya. Nyonya C datang bersama bayinya mengatakan bahwa kulit bayinya berwarna kekuningan. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan kuning sampai dengan badan bagian atas dari pusar ke atas. Berdasarkan hasil pemeriksaan, derajat kekuningan yang dialami bayi Nyonya C adalah A. Kramer 1, B. Kramer 2, C. Kramer 3, D. Kramer 4, atau E. Kramer 5. Jawabannya adalah B ya, Kramer 2. Nah, untuk menilai derajat kekuningan digunakan metode Kramer ya teman-teman. Ingat waktu kuliah dulu ya teman-teman ya. Kramer 1 kuningnya dari kepala sampai leher. Kalau Kramer 2 kuningnya dari bagian badan bagian atas itu dari pusar ke atas ya. Jadi sesuai dengan soal atau kasus di atas kan ini menunjukkan kuningnya dari bagian bagian badan dari pusar ke atas. Jadi Kramer 2. Kemudian kalau Kramer 3 itu kuningnya sampai badan bagian bawah hingga lutut dan siku. Kramer 4 kuning sampai pergelangan tangan dan kaki. Kalau Kramer 5 kuning sampai daerah tangan dan kaki. Nyonya X datang bersama bayinya mengatakan bahwa kulit bayinya berwarna kekuningan. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan kuning sampai pergelangan tangan dan kakinya. Berdasarkan hasil pemeriksaan derajat kekuningan yang dialami bayi Nyonya X adalah A. Kramer 1, B. Kramer 2, C. Kramer 3, D. Kramer 4, atau E. Kramer 5. Jelas ya teman-teman ya ini. Yaitu jawabannya D. Kramer 4 ya. Bidan G akan memberikan imunisasi HB Uniject. Ternyata dijumpai kondisi VVM pada vaksin tersebut dengan kondisi C. Tindakan yang tepat pada situasi tersebut adalah A. Tidak menggunakan vaksin tersebut, B. Mengganti vaksin dengan VVM kondisi D. Tetap menggunakan vaksin apabila belum kadaluarsa, D. Pasien dipulangkan dengan alasan vaksinnya rusak, atau E. Tetap menggunakan vaksin meskipun sudah kadaluarsa. Jawabannya adalah A ya teman-teman, tidak menggunakan vaksin tersebut. Jadi simbol VVM dalam kemasan hepatitis B, PID-nya itu kalau ada dengan kondisi A, itu vaksinnya bisa digunakan ya. Kondisinya masih B, vaksin segera digunakan ya, karena sudah mendekati ED ya.
yang vaksin kondisi C, kondisinya itu vaksin jangan digunakan ya. Dan D, kondisi D, vaksin jangan digunakan juga. Vaksin yang telah mendapatkan paparan panas lebih banyak yang dinyatakan dengan perubahan kondisi vaksin vial monitor ya, VVM ya, VVMA ke kondisi B harus digunakan terlebih dahulu meskipun masa keluarganya maaf teman-teman, meskipun masa kadaluarsanya masih lebih panjang. Vaksin dengan kondisi VVM-C dan D tidak boleh digunakan ya teman-teman. Jadi utamakan bila ada vaksin dengan VVM-A kondisinya B, walaupun kadaluarsanya masih lama, itu harus digunakan terlebih dahulu. Beda dengan kondisi vaksin yang C dan D itu benar-benar tidak boleh digunakan. Bayi H dibawa ibunya ke puskesmas. Ibunya mengatakan bahwa bayinya mengalami diare. Dari hasil pemeriksaan, dokter mengatakan bayi H mengalami diare dehidrasi berat yang dapat ditandai dengan gejala atau tanda adalah A. Cubitan perut kembali melambat, B. Mata cembung, C. Cubitan kulit perut sangat lambat, D. Gelisah atau rewel, atau E. Sering kencing. Jawabannya adalah C ya, cubitan kulit perut sangat kembali lambat. Nah, ini ada klasifikasinya teman-teman dari dehidrasi, diare, dehidrasi berat. Terdapat 2 tanda atau lebih dari tanda berikut, yaitu letargis atau tidak sadar, mata cekung, kemudian cubitan kulit, perut kembalinya sangat lambat, itu dehidrasi berat. Ada 3 cirinya, tapi kalau ada 2 yang masuk di kategori itu pasien, itu dikatakan dehidrasi berat. Dehidrasi ringan atau sedang terdapat 2 atau lebih dari tanda berikut: gelisah atau rewel, matanya cekung, cubitan kulit perut kembali dengan lambat. Nah, itu masuk di kategori ringan atau sedang. Diare tanpa dehidrasi tidak cukup tanda dehidrasi berat atau ringan sedang. Oke. Bayi U datang diantar ibunya ke bidan praktik mandiri dengan keadaan kejang. Tindakan pertama yang dapat dilakukan sebagai upaya stabilisasi pada bayi kejang adalah A. Berikan phenobarbital 30 mg, B. Bebaskan jalan nafas, C. Cegah penurunan gula darah, D. Jika apno, lakukan resusitasi, atau E. Posisikan kepala bayi setengah menghadap. Jawabannya adalah B ya teman-teman, bebaskan jalan nafas ya. Jadi intinya A, B, C-nya itu harus diterapkan dimanapun kondisinya, oke? Beberapa tindakan tersebut dapat dilakukan sebelum Anda melakukan rujukan dengan kasus bayi kejang, yaitu pertama, bebaskan jalan nafas dan memberi oksigen. Yang kedua, menangani kejang dengan obat anti kejang. Pilihan 1, phenobarbital 30 mg atau setara dengan 0, mg secara IM. Pilihan kedua, diazepam 0,25 ml dengan berat kurang 2.500 gram dan 0,5 ml dengan berat lebih dari 2.500 gram per rektal ya. Jadi ini yang 2.500 ini maksudnya berat badannya ya teman-teman. Yang ketiga, jangan memberi minum pada saat kejang, akan terjadi aspirasi ya, betul. Kemudian yang keempat, menghangatkan tubuh bayi, metode kangguru selama perjalanan ke tempat rujukan. Kemudian yang kelima, jika curiga tetanusnya tarum, beri obat diazepam bukan phenobarbital. Kemudian yang keenam, beri dosis pertama antibiotika PP ya teman-teman. Oke, demikian dari saya tentang sharing soal-soal yang sering muncul di SKB-SKB sebelumnya teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini saya ada referensi untuk kalian menambah banyak referensi, banyak teman belajar, dan soal-soal ter-up-to-date seperti itu di Sahabat CPNS teman-teman. Di sini lengkap banget ya. Kalian bisa mendapatkan tryout, latihan soal dengan sistem CAT, kemudian nanti ada sesi Zoom, dimasukkan di grup Telegram bersama teman-teman pejuang ya. Ini kalau kalian minat teman-teman, pakai kode referral saya supaya kalian dapat potongan harga. Oke, mohon maaf jika ada salah kata ya teman-teman. Mohon maaf belum bisa membuat video
yang memuaskan kalian, tapi insya Allah bermanfaat sekali. Selamat bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.